Ya Pak, jadi ada orang-orang yang berpendapat atau beropini bahwa sebenarnya politik itu kotor, politik itu buruk, politik itu busuk. Nah, menurut Bapak sendiri, selaku mantan Dewan Riset Daerah dan seorang ulama, apakah sebenarnya kita itu bisa beribadah lewat jalur politik? Ya, terima kasih. Jadi persoalan ibadah itu merupakan fungsi manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi ibadah itu merupakan aktivitas manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik, dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam fakta empirik menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul utusan Allah, beliau sebagai kepala negara. Artinya beliau juga berpolitik. Dan kita sebagai pengikut beliau tentunya setiap orang mempunyai hak politik untuk berpolitik, yaitu hak bagaimana terlibat di dalam mengelola negara agar supaya negara ini menjadi lebih baik, dapat meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan, kemakmuran umat manusia. Manusia diciptakan Allah di dalam surat Hud ayat 61 Allah berfirman, wa huwa ansha'akum wasta'marakum fiha. Wa huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Wa huwa dan Allah lah yang menciptakan manusia, menumbuhkan manusia dari bumi, wasta'marakum fiha dan hendaknya menciptakan kemakmuran di bumi. Dan menciptakan kemakmuran itulah kerja politik. Maka setiap ada pemilihan elit-elit politik, dipilih elit-elit calon-calon pemimpin yang memahami isu-isu yang dihadapi oleh bangsa sebagai isu strategis dan mempunyai kompetensi untuk mengatasi. Sehingga terciptalah suatu kemakmuran. Nah, disitulah maka setiap orang Islam, setiap Muslim itu sesungguhnya memiliki peluang untuk beribadah di bidang politik. Jadi politik jangan dipahami sebagai sesuatu yang kotor, bukan. Tapi politik ini sesuatu instrumen yang sangat baik di dalam merubah kondisi kehidupan yang lebih berkemajuan. Saya kira begitu, itulah arti pentingnya ibadah di dalam bidang politik. Rasulullah sendiri juga melaksanakan, dan sebagai seorang Rasul memang dia mempunyai tugas untuk merealisir ajaran Al-Quran sebagai risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Ibrahim ayat 2 itu Rasulullah diperintahkan untuk mengentaskan manusia dari kegelapan menuju keterangan. Kitabun anjalnahu litukhrijan nas minad dzulumati ilan nur. Jadi mengentaskan dari kegelapan pada terang benderang itu dapat dimaknai mengatasi kesulitan dari kemiskinan menjadi kaya, dari bodoh menjadi cerdas, dari miskin menjadi kaya, bodoh jadi cerdas, ya, dari sakit menjadi sehat, dan seterusnya. Itulah hakikat mengentaskan manusia menuju ke dunia terang benderang,
itu menjadikan manusia yang menjadi lebih sejahtera. Di samping itu pula, untuk menjadikan hal seperti itu, maka faktor yang sangat dominan, sangat menentukan adalah kekuasaan, yaitu politik. Maka beliau sebagai kepala negara, dan itu merupakan salah satu variabel yang sangat dominan di dalam mengentaskan manusia dari kegelapan ke terang benderang, dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani. Itulah ibadah di dalam bidang politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.